Halo anak-anak kelas 1 semuanya, bagaimana kabarnya? Miss berharap anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita kembali belajar dari buku tema 5, pengalamanku, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Seperti biasa, sebelum kita memulai video pembelajaran kita hari ini, Miss ajak anak-anak semua berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Selanjutnya, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mengenal dan menulis lambang bilangan 21 sampai dengan 40. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan ungkapan permintaan maaf dan menanggapinya dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui aturan bermain bersama teman di rumah. Baik anak-anak, kita akan mulai video pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak buka buku tema 5-nya, halaman 43. Di situ ada bacaan pengalaman bersama teman. Dengarkan, misalkan bacakan ya. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Nah, itulah tadi bacaan tentang pengalaman bermain bersama teman. Tentu anak-anak senang ya jika sedang bermain bersama teman. Bersama teman, kita bisa bermain bersama, berolahraga, dan saling berbagi makanan dan mainan. Selanjutnya, anak-anak buka bukunya halaman 47. Misalkan bacakan untuk anak-anak. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Di sini Miss akan menyampaikan pesan moral bahwa jika temannya tidak sengaja menyenggol anak-anak ya, dan temannya meminta maaf, anak-anak harus mau memaafkannya ya. Karena dengan saling memaafkan maka kita akan terhindar dari masalah. Selanjutnya, anak-anak mau buka buku tema 5-nya halaman 48. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kita akan belajar mengungkapkan permintaan maaf. Di situ ada gambar Dayu tidak sengaja menginjak kaki Siti. Kemudian apa yang akan Dayu ucapkan? Dayu mengucapkan, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit?" Nah, di sini anak-anak mau belajar jika tidak sengaja menginjak kaki teman, ya kita bisa meminta maaf kepada teman. Selanjutnya di halaman 49 ada gambar Udin tidak sengaja menjatuhkan buku yang dibawa oleh Siti. Udin mengucapkan permintaan maaf, yaitu, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Gambar selanjutnya ada gambar Edo yang tidak sengaja menumpahkan minum yang Udin bawa.
Edo mengucapkan permintaan maaf dengan berkata, "Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu." Anak-anak mau menulisnya di buku anak-anak ya, halaman 48 dan 49. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan ungkapan permintaan maaf yang tepat jika dalam situasi seperti di halaman 49. Bagian bawah ya, yang halaman 49, nomor 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Kamu bisa mengucapkan ungkapan permintaan maaf, "Mohon maaf, aku tak sengaja menjatuhkan barang milikmu." Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Ungkapan permintaan maaf yang bisa kalian ucapkan, "Mohon maaf, aku tak sengaja menyenggolmu." Yang ketiga, jika kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari, kamu bisa mengungkapkan permintaan maaf dengan berkata, "Mohon maaf, aku tak sengaja menabrakmu." Yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Kamu bisa mengungkapkan permintaan maaf dengan berkata, "Mohon maaf, aku lupa mengembalikan bukumu." Nah, yang terakhir, jika kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai, kamu bisa mengungkapkan permintaan maaf dengan berkata, "Mohon maaf, aku tak melihat ada barang yang tergeletak di lantai." Itulah tadi ungkapan permintaan maaf sebagai contoh. Kalian bisa tuliskan di halaman 49 dan 50 di buku tema 5-nya ya. Selanjutnya kita akan belajar manfaat maaf memaafkan. Anak-anak bisa buka buku tema 5-nya halaman 55. Di situ ada bacaan, akan Miss bacakan untuk anak-anak ya. Perhatikan ya. Manfaat maaf memaafkan. Udin dan teman-teman berada di kelas. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus berani memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Di sini Miss Feby mau ingatkan anak-anak untuk berani meminta maaf jika melakukan kesalahan dan harus mau memaafkan teman yang bersalah jika mereka sudah meminta maaf kepada kita. Karena dengan meminta maaf kita bisa mempunyai banyak teman dan tentunya hubungan pertemanan kita menjadi damai. Oke, selanjutnya kita belajar di pembelajaran 3, halaman 61. Ada bacaan, akan Miss bacakan untuk anak-anak ya. Udin, Beni, Edo, Siti, dan Lani main ke rumah Dayu. Dayu tinggal di Jalan Cendrawasih. Rumah Dayu nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Anak-anak perhatikan di bukunya ya, ada angka-angka yang mana menunjukkan nomor rumah dari masing-masing rumah yang ada di gambar tersebut. Kita mau menjawab pertanyaan yang ada di halaman 61 ya. Soal yang pertama, apa warna cat rumah Dayu? Anak-anak lihat ya, yang nomor 21 adalah warna merah. Berarti rumah cat rumah Dayu adalah warna merah. Soal yang kedua, nomor berapa rumah bercat putih? Coba anak-anak lihat di gambar itu. Nomor rumah berapa yang bercat putih? Betul, nomor 30. Oke, selanjutnya kita baca lagi soal berikutnya. Nomor berapa rumah di depan rumah Dayu? Nah, anak-anak lihat di gambar, rumah Dayu nomor 21. Depannya rumah Dayu nomor berapa? Betul, nomor 28. Kita mau tuliskan ya di bukunya anak-anak. Soal berikutnya, kita mau menuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Cendrawasih. Kita tuliskan secara berurutan dari nomor terkecil hingga terbesar. Kita mulai dari nomor 21, selanjutnya nomor 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Anak-anak mau tuliskan di bukunya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar matematika, mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 62 sampai 67. Di situ sudah ada balok-balok ya. Kita mau menghitungnya 10, 10 seperti di video sebelumnya. Kita kelompokkan dulu 10, 10, kemudian sisanya kita hitung. Nah, di sini sudah Miss berikan jawabannya. Anak-anak bisa kerjakan ya di buku anak-anak ya. Nah, ini anak-anak salin ya sesuai dengan jumlah yang benar. Anak-anak hitung dulu, kemudian anak-anak cek sudah benar atau belum jawabannya, seperti itu. Nah, jika sudah benar atau sudah selesai, anak-anak bisa melihatnya, mengeceknya. Selanjutnya di halaman 68, di situ kita akan belajar mengenal bilangan dari angka 21 sampai 40. Kita akan menuliskan bilangan 21 sampai 40. Silakan anak-anak tulis di buku anak-anak ya, halaman 68. Berikutnya di buku tema 5 halaman 69 ada bacaan, misalkan bacakan ya. Di teras rumahnya, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Beni dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Beni. Siti datang melerai mereka. Kita simak percakapan antara Siti, Udin, Beni. Siti berkata, "Ada apa, Udin dan Beni? Mengapa kalian bertengkar?" Udin berkata, "Beni merusak rumah-rumahanku." Beni berkata, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Siti melerai Udin dan Beni dengan berkata, "Jangan bertengkar, teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Udin berkata, "Kamu benar, Siti. Kita bisa membuat satu rumah yang besar, Beni." "Betul. Ayo sekarang kalian bermaafan. Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumah-rumahanmu." "Iya, Beni. Aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Akhirnya Udin dan Beni saling bermaafan. Di halaman 70 ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama ya. Sekarang kita mau mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 70 bersama-sama ya. Yang pertama, apakah Udin dan Beni akhirnya berbaikan? Udin dan Beni akhirnya berbaikan. Anak-anak tulis ya. Soal yang kedua, apa yang membuat mereka berbaikan? Karena Udin dan Beni saling meminta maaf dan memaafkan. Soal yang ketiga, apa yang diucapkan Beni saat berbaikan? "Maafkan aku, Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Soal berikutnya, apa yang Udin ucapkan setelah Beni meminta maaf? Tentunya, "Ya, Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, ini anak-anak mau tulis ya di halaman 70. Selanjutnya, halaman 71 ada percakapan antara Beni dan Udin. Beni meminta maaf kepada Udin. "Maafkan aku, Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Udin menerima permintaan maaf Beni dengan berkata, "Ya Beni, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Beni meminta maaf kepada Udin atas kesalahannya. Udin memaafkan Beni. Udin dan Beni melepas masalah dan mereka bermain bersama lagi. Selanjutnya di halaman 71 ya, ada bacaan, ada percakapan. "Aku minta maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Nah, ini anak-anak bisa tulis ya bacaan ini ya. Oke, anak-anak mau tulis ini di halaman 72 ya. Percakapan antara Beni dan Dayu.
Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Misalkan sampaikan beberapa kesimpulan video pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bermain bersama teman membuat hati senang. Jika bersalah, saling memaafkan. Memaafkan menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Nah, kita tadi juga belajar mengenal dan menulis lambang bilangan 21 sampai dengan 40. Meminta maaf dan memaafkan, melepaskan masalah, dan bermain bersama lagi dengan gembira. Baik anak-anak, sebelum menutup video hari ini, kita berdoa sesudah belajar. Ikuti doa yang akan Miss bacakan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu anak-anak lebih mudah belajar di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.